Halo teman-teman, perkenalkan saya Astrid Nisi Romatua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait memasuki pasar internasional dan ekspansi. Teman-teman, ada begitu banyak cara untuk menjalankan roda bisnis di pasar internasional, yakni dengan melakukan kegiatan ekspor, menurunkan suatu pemberian lisensi atau pertanian waralaba, mendirikan usaha patungan, atau mendirikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Meskipun secara prinsip, pilihan pasar serta cara masuk, artinya keputusan yang terpisah, ciri spesifik negara dan jalan masuk pasar internasional, serta strategi perluasan akan berdampak pula atas pilihan cara masuk ke pasar internasional. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita langsung saja untuk membahas materi yang pertama, yakni persaingan pada pasar global. Saat ini ada banyak perusahaan menjalankan pemasaran internasional. Selama beberapa dekade, perusahaan seperti Nestle, Shell, Bayer, dan Toshiba telah sangat terkenal di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Kenyataan saat ini bahwa persaingan global semakin kuat ketika perusahaan baru ikut masuk ke dalam panggung internasional. Hal ini dapat kita lihat melalui terobosan pemasaran perusahaan Samsung yang menggambarkan peningkatan pesat perusahaan tersebut ke jenjang pasar global. Meskipun beberapa bisnis Amerika Serikat mungkin ingin menghilangkan pesaing asing melalui undang-undang tertentu, namun cara yang lebih baik untuk bersaing adalah terus memperbaiki produk di dalam negeri dan berekspansi ke pasar asing. Dalam industri global atau global industry, posisi strategis di pasar geografis atau nasional utama dipengaruhi oleh keseluruhan posisi global mereka. Perusahaan global atau global firm beroperasi di lebih dari satu negara dan mempunyai keunggulan dalam bidang R&D, produksi, logistik, pemasaran, dan keuangan yang tidak dimiliki oleh pesaing domestik murni. Bagi perusahaan dengan ukuran atau jenis apapun yang ingin memasuki dunia internasional, mereka harus mengambil sederet keputusan, seperti memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, kemudian memutuskan pasar mana yang akan mereka masuki, lalu memutuskan cara memasuki pasar atau bagaimana mereka akan memasuki pasar tersebut. Setelah itu memutuskan program pemasaran dan memutuskan organisasi pemasaran. Materi yang selanjutnya adalah memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Salah satu perkembangan yang paling signifikan dalam praktik dunia usaha dewasa ini adalah pertumbuhan pesat aktivitas internasional, ekspor investasi langsung asing, dan penentuan sumber pengadaan produk dan komponen di luar negeri telah merebak secara dramatis dan signifikan. Dalam situasi seperti itu, banyak perusahaan yang memasuki pasar internasional untuk mencari sumber komponen secara lebih efektif dan memasuki pasar produk yang bertumbuh dan lebih menjanjikan dibandingkan pasar domestik. Namun demikian, sebagian besar perusahaan mungkin cenderung untuk memilih tetap beroperasi di dalam negeri jika pasar domestik mereka cukup besar. Dapat dikatakan, mereka memilih untuk tetap berada di dalam zona nyaman di mana manajer tidak perlu mempelajari bahasa dan hukum dari negara lain, tidak perlu berhubungan dengan gejolak mata uang, tidak perlu menghadapi ketidakpastian politik dan hukum, atau merancang kembali produk mereka untuk memenuhi kebutuhan dan ekspansi pelanggan yang berbeda. Dengan demikian, mungkin bisnis akan lebih mudah dan lebih aman. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menarik perusahaan ke arena internasional. Yang pertama, ada beberapa pasar internasional memberikan peluang laba lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. Kemudian, perusahaan memerlukan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai keekonomisan. Kemudian, perusahaan ingin mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Kemudian, perusahaan memutuskan untuk menghadapi pesaing global di pasar domestik mereka. Dan yang terakhir, pelanggan bepergian ke luar negeri dan membutuhkan pelayanan internasional. Sebelum memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus menyadari dan mempertimbangkan beberapa risiko. Di antaranya yang pertama, perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan bisa gagal dalam menawarkan produk atraktif yang kompetitif. Yang kedua, perusahaan mungkin tidak mengerti regulasi asing dan mengalami biaya yang tidak diharapkan. Yang ketiga, mungkin perusahaan kekurangan manajer dan dengan pengalaman internasional dan negara asing dapat merubah hukum komersialnya, mendevaluasi mata uangnya, atau mengalami revolusi politik dan menyita properti asing. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir. Stay safe and stay healthy. See you in the next Mahir video.